Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih semua, bagaimana keadaannya? Sehat? Penuh dengan sukacita? Sudah pasti kita harus bersukacita apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Kiranya selalu ada syukur yang boleh kita naikkan. Pada petang hari ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 48 ayat 15 hingga 22 yang mengisahkan tentang pemilihan Allah atas Efraim. Di bawah terang tema, Allah tahu apa yang terbaik. Kalau lazimnya dalam tradisi Israel, bahkan tradisi dewasa ini, bahkan yang kering kali Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya lakukan, kita lebih mengutamakan anak yang sulung daripada anak yang berikutnya. Anak yang sulung lebih berkuasa dan diberkati. Tetapi Alkitab menuturkan kisah yang berbeda, kisah yang berbalik dari tradisi ini. Efraim didahulukan dari Manasye. Hal ini menjadi pertanda bahwa Efraim diutamakan semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Pemilihan Efraim adalah karena anugerah Tuhan. Sebelum menutup mata, Yakub diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Yusuf. Bukan hanya sekedar berjumpa dengan Yusuf, tapi dengan kedua cucunya. Ia boleh memberkati mereka. Dalam kisahnya, apa yang dituturkan Alkitab, di mana Yusuf menempatkan Manasye anak sulungnya di sebelah kanan Yakub, dan Efraim anak bungsunya di sebelah kiri Yakub. Maksud Yusuf menempatkan ini, biarlah si sulung mendapatkan berkat yang lebih besar daripada adiknya. Tetapi Yakub melakukan hal yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Yusuf. Yakub menyilangkan kedua tangannya sehingga Efraimlah yang memperoleh berkat tangan kanan Yakub. Sekalipun Yusuf sudah memperingatkan ayahnya, tetapi Yakub melakukannya berdasarkan kehendak Tuhan. Tidak mudah bagi kita untuk memahami kehendak Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita umatnya. Kalau kisah pada petang hari ini, maka mau juga mengingatkan akan kisah Yakub dan Esau. Di mana kondisi Yakub sama dengan Ishak ayahnya ketika memberkati dirinya dan Esau. Itu boleh kita lihat kembali dalam pasal 7 Kejadian. Yakub dipilih oleh Allah bukan karena kebaikan Yakub, tetapi Yakub dipilih oleh Allah karena Allah tahu dan menghendaki hal tersebut. Kesamaan antara Yakub dan Ishak, keduanya sama-sama sudah usur, sudah tua, dan penglihatannya sudah mulai kabur. Perbedaannya pun juga ada. Ishak tidak peka dalam mengenali anak-anaknya, sedangkan Yakub dapat membedakan kedua cucunya. Ayat 17 mengungkapkan hal ini. Kebutaan mata tidak memburamkan nurani Yakub. Ia tahu Efraim yang akan mendapatkan berkat dari tangan kanannya. Ia pun memberkati menurut rencana dan kehendak Tuhan. Saat Allah hendak memberkati kedua anak Yusuf melalui perantaraan Yakub, Yusuf menghendaki supaya berkat yang utama diberikan kepada Manasye, putranya yang sulung. Tetapi Yakub menolak dan memberikan berkat yang utama kepada Efraim, anak bungsu dari Yusuf. Masa depan anak-anak Yusuf ditentukan oleh Allah, bukan oleh Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian berkat kepada Efraim adalah kehendak Allah yang mutlak dan yang tidak bisa ditolak.
Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya dipercayakan anak-anak atau apapun bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Tetapi semua yang menentukan itu adalah Allah, bukan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Begitupun juga ketika Yusuf menginginkan putranya yang sulung mendapatkan berkat lebih besar atau lebih berkuasa, tetapi kehendak Allah justru putranya yang bungsu yang mendapatkan berkat yang lebih besar daripada si Manasye. Bapak, Ibu yang kekasih, orang percaya diberi mata rohani, kepekaan terhadap rencana dan kehendak Tuhan. Dalam persekutuan dengannya, mata rohani kita akan terbuka. Tahu membedakan mana yang baik, mana yang berguna, dan mana yang tidak berguna. Tetapi sayangnya, masih banyak orang percaya yang rabun secara rohani. Tidak belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Sehingga tidak bisa melihat rencana Tuhan yang begitu indah bagi hidupnya. Untuk itu, mari kita belajar senantiasa meminta Roh Kudus untuk melatih kita mengikuti kehendak Tuhan, menyelaraskan langkah hidup kita dengan pimpinan Tuhan, agar kita tahu apa rencana dan kehendak yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Di sini jelas dalam pembacaan kita, pemilihan Allah tidak didasarkan pada kebaikan manusia, melainkan pada kebebasan Allah untuk memilih pada siapa Ia berkenan. Acap kali atau sering kali ketika kita mendapat berkat, mungkin kita lupa melihat anugerah yang bekerja di balik berkat yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, acap kali juga Tuhan sengaja memilih anak yang bukan sulung untuk mendapatkan berkat. Supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya lebih sadar dan mengerti bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Melalui firman Tuhan pada petang hari ini mau mengajari sesuatu yang berbeda dengan apa yang senantiasa kita pikirkan, kita rancangkan, kita bayangkan. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya mendapat berkat, itu semata-mata karena anugerah Allah. Baik itu berupa pekerjaan, baik itu berupa usaha kita berhasil, baik itu berupa anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam hidup rumah tangga kita. Berkat ketika anak-anak kita boleh bertumbuh, berkembang, dan boleh memperoleh pekerjaan yang baik. Bahkan usaha pekerjaan kita berhasil. Marilah kita belajar untuk menghargai segala sesuatu, menghargai berkat yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Kita memperoleh semua berkat itu bukan semata-mata karena kita mampu, tetapi karena semata-mata berkat yang kita terima itu adalah anugerah Tuhan. Perlakukanlah setiap berkat itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Oleh karena itu, jangan pernah kita iri ketika kita melihat rekan kerja kita, pekerjaan usahanya lebih berhasil, anak-anak saudara-saudari kita, teman-teman kita lebih berhasil dari anak-anak kita. Tapi mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan telah nyatakan
bagi kehidupan kita. Karena Dia tahu apa yang Ia berikan bagi kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ini anak sulung. Kadang-kala anak sulung itu mendapat perlakuan istimewa. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Acap kali Tuhan memberikan berkat itu bukan hanya kepada anak sulung, tetapi ada anak-anak yang lain. Tuhan memilih bukan hanya yang sulung, tapi yang kedua atau mungkin juga yang ketiga. Sekalipun dalam Alkitab mengatakan atau menuturkan dua anak. Kisah Yakub dan Esau, Efraim dan Manasye. Tuhan memilih yang kedua, yang bungsu, bukan yang pertama. Oleh karena itu, perlakukan anak-anak kita sama, jangan membeda-bedakan. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kita tunaikan dengan baik. Pekerjaan kita, usaha kita, apapun juga yang Tuhan percayakan, garap itu semua dengan baik. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Sekarang tugas Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya menggarap apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajarkanlah kepada kami untuk menghargai segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Karena semuanya ini adalah milik-Mu dan semata-mata ada pada kami karena anugerah. Karena kami tahu apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk mensyukur akan setiap berkat-berkat yang Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada petang hari ini kami boleh dilayani dengan kebenaran firman. Kami boleh belajar bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Kiranya kami pun juga boleh melakukannya, memakainya dengan baik seturut kehendak. Terima kasih Bapa, pada petang hari ini secara khusus hamba berdoa untuk keadaan dan situasi dunia ini, khususnya bangsa Indonesia. Akibat pandemi COVID-19, kami mengalami begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Akibat pandemi COVID-19 ini juga banyak memakan jiwa. Untuk itu Tuhan, kami bersehati memohon belas kasihan-Mu turun atas bangsa dan negara kami ini. Lewat setiap keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mulai dari tingkat RT RW hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Presiden, kiranya dengan hikmat kebijakan-kebijakan yang dibuat membawa kehidupan bangsa dan negara ini lebih baik. Bahkan kami warga negara boleh punya ketaatan dengan setiap kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ajar kami untuk kami menahan diri untuk tidak keluar dari rumah kami jikalau itu bukan hal-hal yang mendesak.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun dunia, bangsa kami mengalami pandemi COVID-19, tetapi kami boleh tetap beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap mereka yang terpapar dengan COVID-19, bahkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Kiranya tangan kasih Allah merawat, memulihkan akan kesehatan mereka. Untuk setiap keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai akibat virus COVID-19 ini, bahkan sakit penyakit yang lain, Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan untuk mereka boleh meneruskan langkah juang kehidupan mereka ketika orang-orang yang mereka cintai telah mendahului kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk gereja-Mu yang telah Engkau percayakan melayani umat-Mu. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Dengan hikmat-Mu boleh menuntun mereka untuk menjadi alat-Mu di dalam menyuarakan akan suara Tuhan. Dan kami umat-Mu pun juga punya hati yang peka untuk mendengar setiap suara dan kehendak Allah lewat pemimpin-pemimpin umat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, secara khusus bagi GPIB Jemaat Betani. Dengan kasih-Mu, gereja ini pun juga boleh senantiasa menyatakan damai sejahtera Allah dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan masyarakat di mana gereja-Mu ini ada. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan di tengah-tengah jemaat, baik sebagai ketua majelis jemaat, baik sebagai pendeta jemaat, baik sebagai pendeta pendukung pelayanan yang ada di Jemaat Betani, bahkan seluruh presbiter, bahkan seluruh pengurus-pengurus kategori, bahkan kepanitiaan yang ada. Tuhan berkati mereka dengan semua anggota keluarga, sehingga di dalam semua itu pun juga kami punya kesehatan untuk melayani Engkau di tengah-tengah kehidupan ini, untuk berkat-berkat yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami pun juga mau berdoa bagi setiap orang tua kami yang ada dalam usia indah, yang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya dengan kasih cinta-Mu mereka pun juga dipulihkan dan dikuatkan. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami juga bagi anak-anak kami yang juga mengalami untuk melakukan belajar di rumah. Tuhan, kiranya itu pun juga tidak menyurutkan semangat mereka, dan kiranya mereka pun juga boleh menjadi anak-anak yang hidup di dalam takut akan Engkau. Terpujilah Engkau ya Kristus, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan